menyampaikan sebuah tema renungan, yakni menjadi kuat. Dan mari bersama kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-16 di ayat yang ke-8. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ya. Saudara, Daud berkata bahwa dia senantiasa memandang kepada Allah. Kita tahu bersama bahwa Daud ini adalah seorang raja. Dan sebagai seorang raja, Daud pasti menghadapi begitu banyak kesulitan di dalam kehidupannya, karena posisi yang dimiliki membuat Daud harus berhadapan dengan banyak tanggung jawab. Tetapi di tengah-tengah semuanya itu, Alkitab tidak pernah berkata kalau Daud senantiasa memandang kepada masalahnya, Tetapi Daud, saudara-saudara, memandang kepada Tuhan. Dan saya selalu beberapa hari atau minggu belakangan menyampaikan bahwa cara memandang kita atau kemana kita memandang akan sangat menentukan kehidupan kita. Pada saat kita memandang Tuhan, maka kita akan kuat. Pada saat kita memandang masalah kehidupan, maka kita akan lemah. Maka penting sekali mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sekalipun engkau dikelilingi oleh masalah seperti lautan, belajarlah untuk selalu memandang kepada Tuhan. Karena ketika engkau melakukannya, engkau pasti mengalami kekuatan yang daripada Allah. Saudaraku, di dalam Amsal pasal 23 ayat 18 mengatakan ketika kita memandang kepada Allah, maka kita itu akan mendapatkan kekuatan. Karena Allah kita itu kuat. Allah kita itu kuat. Dia lebih kuat daripada apapun dan lebih kuat daripada siapapun. Tidak ada satu pribadi dalam sejarah Alkitab yang dengan kekuasaannya mampu mengalahkan Allah itu sendiri. Teringat ketika Tuhan memakai Musa untuk melepaskan orang Israel dari Mesir. Sangat luar biasa mengingat Musa ini dipanggil Tuhan pada usia 80 tahun. Saudara, itu usia yang sudah tua. Di jemaat kami ada seorang opah yang berusia 81 tahun dan opah ini tidak bisa melakukan terlalu banyak hal. Mungkin walaupun Musa itu orang yang tinggal di zaman dulu yang mungkin perbedaan kekuatannya berbeda dengan kita yang ada di zaman sekarang, saudara-saudara, karena dikatakan orang-orang yang tinggal pada zaman dahulu itu, orang-orang yang hidup di zaman dahulu itu memiliki makanan yang sehat, lingkungan yang sehat, sehingga mereka punya kualitas kesehatan berbeda jauh dengan kita yang hidup di zaman sekarang. Tetapi biar bagaimanapun usia 80 tahun, saudara-saudara, tidakkah Tuhan bisa menemukan orang yang jauh lebih muda daripada Musa? Saya percaya bahwa di luar sana pada zaman Alkitab, di zaman Musa, pasti ada orang nih yang jauh lebih muda yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan Israel dari Mesir. Tetapi kenapa Tuhan memakai Musa yang di usia 80 tahun yang saya yakin sudah penuh dengan keterbatasan? Bahkan Alkitab mengatakan Musa itu tidak pandai bicara. Maka Tuhan pun menyuruh Harun untuk menemani Musa. Betul enggak? Kenapa Tuhan harus memakai orang yang penuh dengan keterbatasan ini untuk membawa saudara-saudara orang Israel keluar dari Mesir? Sampai kemudian saya menemukan bahwa semakin Musa penuh dengan keterbatasan, semakin Tuhan yang akan ditinggikan. Amin. Orang-orang tidak akan memuja Musa, orang-orang tidak akan mengatakan Musa itu hebat. Karena nyata sungguh yang membebaskan orang Israel dari Mesir bukan karena kuatnya Musa. Musa 80 tahun waktu itu penuh dengan keterbatasan. Tetapi Musa dipakai oleh Allah yang kuat. Kalau Firaun bisa bertekuk lutut, kalau Mesir bisa menyerah di hadapan Musa, itu bukan karena Musa, tetapi karena Tuhan yang menyertai Musa.
Makanya Tuhan ngomong kepada Yosua yang insecure, yang merasa tidak percaya diri, ya, ketika akan berhadapan dengan Firaun. Tuhan ngomong apa sama Musa, sama Yosua, ya, sebagaimana aku menyertai Musa, demikian pula aku akan menyertai engkau. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata kepada Yosua, ini bukan karena Musa, bukan karena kuat Musa, tetapi karena aku yang menyertai Musa, yang menjadi milik bagianmu. Engkau hidup takut akan aku, dan nungkan firman lakukan itu, ya, maka kuasa yang menyertai Musa akan menyertai engkau, karena Tuhan itu lebih kuat daripada apapun, ya, dan siapapun. Terbukti orang Israel akhirnya keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun selama 40 tahun, ya, dan pada akhirnya mereka sampai kepada tanah perjanjian, ya. Tuhan itu benar-benar kuat. Saya tidak tahu dengan pergumulan yang sementara saudara alami, masalah beban yang sementara menindih kehidupan saudara, ya, beban yang rasanya tidak memberikan kesempatan bagi saudara bahkan untuk menarik nafas. Engkau seperti sebuah papan sasaran anak panah, ya, dari para pemanah, saudara-saudara, ya. Dan engkau bahkan tidak punya kesempatan untuk menelan ludah. Masalah datang silih berganti dan tiada henti-hentinya di dalam kehidupan saudara. Tapi ini yang saya mau katakan kepada engkau yang mendengarkan saya pada hari ini. Kalau engkau mau memandang Tuhan di tengah-tengah semua kesulitan kehidupan yang sementara engkau jalani, maka engkau akan mendapatkan kekuatan daripadanya. Kenapa? Karena Allah itu lebih kuat daripada apapun di tengah-tengah kehidupan saudara. Di dalam perjanjian baru, nada yang sama digemakan oleh Alkitab, ya. Ketika Yesus, saudara, melayani, Yesus menunjukkan betapa Allah itu kuat. Perhatikan tak, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus lalu mencari mereka-mereka yang sulit untuk disembuhkan. Betul, ya? Orang-orang yang sulit untuk dipulihkan. Ada orang yang lumpuh selama 38 tahun. Saudara, ini, ya, ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun. Dia lumpuh, ya. Saya yakin orang itu sudah sangat terkenal, ya. Karena orang-orang banyak pasti sudah melihat orang ini, karena 38 tahun dia sakit begitu lama, ya kan? Terbaring begitu saja di samping kolam Bethesda. Orang itu mengharapkan kesembuhan terjadi, ya. Itulah sebabnya kenapa dia ada di sana. Karena dipercaya ketika malaikat datang di kolam Bethesda dan mengguncang kolam tersebut, siapa yang pertama kali masuk, maka dia yang akan mengalami kesembuhan, ya. Tetapi dia selama 38 tahun tidak bisa turun, karena tidak ada seorang pun yang mau menolong dia untuk turun, karena dia lumpuh, tidak bisa bergerak sendiri. Sampai kemudian Yesus datang di situ. Saya yakin Yesus pun sudah tahu, sudah mengenal lama orang sakit ini, ya. Dan Yesus berkata kepada orang itu, ya, maukah engkau sembuh? Ya. Dia berkata, tentu saja saya mau, tapi tidak ada orang yang menolongku. Dan Yesus mengeluarkan sebuah kalimat yang luar biasa, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, tidak ada orang yang pernah mengatakan hal seperti itu kepada orang yang lumpuh selama 38 tahun. Tapi Yesus hanya sekedar berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kita seringkali tenggelam dalam masalah yang begitu berat dan kita berpikir bahwa seolah-olah Tuhan tidak dapat melakukan apapun. Saudara, dengarkan saya baik-baik. Sepatah kata daripada Tuhan dapat mengubah segalanya. Bahkan mungkin pergumulan selama puluhan tahun di dalam kehidupanmu hanya membutuhkan sepatah kata daripada Tuhan, ya. Mari miliki iman sama seperti seorang perwira yang datang kepada Yesus ketika anaknya sakit. Yesus berkata kepada perwira tersebut, mari kita pergi ke rumahmu dan saya akan menyembuhkan anakmu. Tapi perwira itu mengatakan apa? Tidak perlu tuanku datang kepada aku, ke rumahku, karena aku ini tidak layak, aku juga seorang hamba. Katakan saja sepatah kata mengenai anakku, maka anakku pasti akan sembuh. Ini merupakan iman yang luar biasa, ya, dari seorang perwira, ya, selupa anaknya atau hambanya yang sakit, saudara-saudara, ya. Jadi Yesus hanya mengucapkan sepatah kata, tidak perlu 2 kata, 3 kata dari Yesus. Bahkan sakit yang dialami 38 tahun, ya, itu sirna seketika hanya dengan sepatah kata yang keluar daripada mulut Yesus. Saudaraku, Yesus lebih kuat daripada apapun, ya. Dia lebih kuat daripada siapapun. Firaun kalah dengan Yesus, apalagi hanya dengan sakit penyakit 38 tahun.
atau mungkin pergumulanmu yang selama ini engkau telah gumuli, saudara-saudara ya. Begitu lama dalam kehidupan saudara ya. Maka saya mendorong hari ini engkau yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan, berhenti memandang masalahmu. Berhenti memandang semua pergumulan yang sementara engkau jalani dalam kehidupanmu. Karena itu tidak akan pernah membawa faedah apapun di dalam kehidupan saudara ya. Yesus pernah mengatakan, apakah dengan mengalami khawatir karena terus memandang masalahmu maka engkau akan menambahkan umurmu? Umur kita tidak akan pernah ditambah dengan terus-menerus mengkhawatirkan masalah kita, dengan terus-menerus memandang masalah kita. Tidak akan pernah terjadi penambahan umur. Justru sebaliknya yang akan terjadi, saudara, kita akan semakin diperpendek usia kita. Karena kekhawatiran itu mencuri segalanya, termasuk mencuri sukacita dan kekuatan setiap kita. Orang kalau dia terus-menerus tinggal, saudara-saudara, di dalam tekanan, kalau orang terus-menerus tinggal dalam stres, maka dia akan mulai mengalami berbagai macam sakit ya. Karena saya berulang kali mengatakan 90% penyakit dalam tubuh kita berasal dari jiwa kita. Kalau jiwa tertekan, tubuh bisa sakit, saudara. Ya. Banyak orang sakit kepala berkepanjangan, sesak napas berkepanjangan. Pergi ke dokter, tanya, dokter saya sakit apa? Dokter berusaha untuk mencari tahu dan dokter tidak menemukan sakit penyakit. Karena sakitnya bukan pada tubuhnya tetapi pada jiwanya yang penuh dengan kekhawatiran karena tenggelam di dalam masalah. Maka hari ini saudara berhenti memandang masalahmu dan mulai pandang Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang dibutuhkan oleh jiwa saudara ya. Karena Tuhan itu jauh lebih kuat daripada siapapun dan dia jauh lebih kuat daripada apapun.